mutlak haram ya. Kalau lukisan dengan tangan dia berwajah seperti wajah manusia, berbentuk binatang, itu banyak yang mengharamkan. Tapi kalau seandainya berbentuk bunga doang itu boleh. Kalau foto itu bukan hasil imajinasi, dia hasil teknologi. Jadi dia banyak yang membolehkan ya. Oke. Ustazah, kemana aja kita memberikan zakat penghasilan? Boleh kepada fakir, kepada miskin. Fakir adalah orang yang bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya, ya. Nah, tapi nggak cukup uangnya, oke? Atau kepada mu'allaf boleh, fisabilillah juga boleh. Sehat ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, kalau taraweh di rumah jamnya harus jam 7 atau gimana? Jam 7 di tempat teman-teman apakah sudah isya? Oke, aku jelaskan. Kalau tadi nggak sholat taraweh, tengah malam mau sholat tahajud deket-deket azan subuh, boleh nggak? Jawabannya boleh. Karena batas tahajud adalah azan subuh ya. Oke. Apalagi? Apalagi? Ustazah membaca surat At-Taubah malah di pertengahan. Baru ingat kalau tadi saya membaca basmalah. Enggak ada masalah, tidak ada keharaman untuk membaca basmalah saat baca surat At-Taubah. Oke ya. Ustazah, jelaskan apalagi zakat ke saudara boleh dengan syarat dia fakir atau miskin. Fakir orang yang tidak bekerja, miskin adalah bekerja tapi nggak cukup uangnya. Nggak taraweh, nggak sahur, puasa sah nggak? Sah aja. Cuma kalau nggak taraweh itu rugi loh teman-teman ya. Karena taraweh itu adalah amalan yang hanya dilakukan di bulan Ramadan aja. Kalau nggak sahur juga puasanya sah. Hanya saja kalau nggak sahur kita kehilangan 3 hal. Pertama, kita kehilangan doa mustajab saat sahur. Yang kedua, sahur membedakan kita dari orang Yahudi. Yang ketiga, saat sahur ada berkah buat kita walaupun segelas air putih. Oke? Ustazah, kenapa saya dilarang setelah tahajud? Setelah saya melakukan taraweh dan witir. Siapa yang melarang? Jadi setelah teman-teman taraweh, teman-teman boleh witir. Tengah malam mau tahajud boleh, tapi nggak boleh lagi pakai witir. Karena witir cuman ketika teman-teman satu kali saja. Jadi tidak boleh 2 kali dalam satu malam. Kalau teman-teman witirnya 2 kali, dia jadi genap batini, oke? Nah, misalnya sebelum tidur 3, tengah malam 3, 6. Sebelum tidur 3, tengah malam 1, 4. Sebelum tidur 1, tengah malam 3, 4. Sebelum tidur 1, tengah malam 1 jadi 2. Jadi dia jadi genap guys. Jadi habis taraweh, teman-teman witir, habis tarawih, tahajud jangan pakai witir lagi. Ustazah habis taraweh nggak witir nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa sih, tapi jangan dong nggak witir. Witir. Jadi kalau teman-teman sholat tarawehnya ke masjid, terus teman-teman pulang ke rumah. Boleh witirnya di rumah, nggak apa-apa. Tapi kalau bisa witir jangan ditinggalkan. Kenapa? Karena witir itu hukumnya sunnah muakkad. Sementara tahajud sunnah biasa. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, jangan tinggalkan oleh kalian 3 perkara. Sholat witir, sholat duha, dan kemudian puasa 3 hari setiap bulannya. Yaitu puasa yaumul bid. Oke? Dan Rasulullah tidak pernah tinggalkan witir walaupun Rasul pernah tinggalkan taraweh. Di tempat kami imam sholat taraweh menyuruh kita baca Al-Fatihah setelah imam baca selisih sebentar. Idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Suatu ketika Rasulullah memimpin sholat berjemaah. Ketika Rasulullah bilang Alhamdulillahirabbil alamin, Abu Bakar bilang di belakang nih, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin. Saat itu turun ayat yang bunyinya Idza quri'al Qur'an fastami'u lahu. Jika dibacakan Al-Quran, dalam hal ini adalah Al-Fatihah, engkau diam, dengar dulu wahai sahabat, kata Rasulullah. Ya, itu mengacu pada sirah ya. Ustazah, kalau kita siap-siap Mbak Madam ya. Zakat ke orang tua nggak boleh karena orang tua itu tanggung jawab kita. Zakat ke anak yatim juga nggak boleh karena anak yatim tanggung jawab kita. Jadi zakat itu cuma boleh ke fakir miskin. Fakir orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya, atau mu'alaf orang yang masuk Islam. Oke? Boleh nggak baca Quran sambil tiduran? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak
duduk dan berbaring. Jadi boleh aja teman-teman baca Quran sambil baring. Kalau lagi sakit lutut, sakit pinggang ya, selonjoran nggak jadi masalah. Oke, boleh nggak tahajud cuma 2 rakaat? Boleh, itu juga udah bagus. Yang penting tiap hari. Oke, nah kapan waktu tahajud yang paling utama Ustazah? Jadi malam itu dibagi 3. Yang pertama habis Isya menjelang jam 11 malam itu adalah sepertiga malam pertama. Yang kedua jam 11 malam sampai jam 2 malam itu sepertiga malam ketiga. Yang ketiga jam 2 malam sampai azan subuh itu habis Isya sampai jam 11 malam sepertiga malam pertama. Jam 11 malam sampai jam 2 malam sepertiga malam kedua. Jam 2 malam sampai azan subuh sepertiga malam ketiga. Pertanyaannya, tahajud lebih baik kapan? Lebih baik sepertiga malam ketiga. Tapi boleh kok kita ke jam 10 juga enggak apa-apa. Cara sholat witir yang benar 3 rakaat langsung apa 2 dan 1? Dua-duanya benar. Mau 3 rakaat 1 kali salam boleh. 3 rakaat 2 kali salam juga boleh. Oke. Ustazah, iya mau tanya, boleh nggak sholawat sambil scroll HP? Bisa nggak? Aku rasa nggak bisa sih teman-teman ya. Status hukumnya boleh aja, tapi tidak akan bisa. Iya, gimana ceritanya teman-teman? 2 hal dalam satu waktu, sakti juga ya. Oke, Ustazah, iya. Bagaimana hukumnya zakat ke bapak ibu? Kita boleh nggak? Zakat ke orang tua nggak boleh. Hanya boleh sedekah ke orang tua. Karena orang tua tanggung jawab kita. Lebih baik tadarus sendiri atau berjamaah di masjid. Lebih baik dua-duanya. Jadi terserah aja mau yang mana ya. Yang penting saat orang tadarus di masjid teman-teman nggak boleh beli sate. Ya teman-teman dengerin, nggak boleh libur, dengerin sambil baca, itu namanya khatam juga nanti. Takutnya teman-teman beli sate, beli cireng, nggak jadi teman-teman khatam. Oke? Ustazah, kalau baca Quran lewat HP boleh, tapi aku nggak nyaranin Mbak. Kenapa? Karena bentuk rosam, tulisan Al-Quran itu beda dengan yang ada di handphone. Coba deh teman-teman lihat, aku udah 20 tahun ngajar tahsin loh teman-teman. Itu lebih mudah ngajarin orang yang gak pandai baca Quran dibanding orang terbiasa baca Quran di handphone. Susah, nanti fathahnya, domah dan domatainnya itu beda. Oke? Bolehkah zakat sama saudara? Boleh, selagi dia fakir miskin. Fakir tidak bekerja, miskin bekerja tapi gak cukup uangnya. Oke, Ustazah, boleh nggak zakat diberikan keponakanku yang piatu? Oh, bukan karena dia piatu, tapi karena dia miskin. Kalau dia miskin kasih, kalau dia yatim atau piatu nggak bisa, karena anak yatim tidak bisa diberikan zakat. Oke, Ustazah, jika bulan Ramadan, sholat witirnya kapan? Terbentang dari habis Isya sampai azan subuh. Oke, Ustazah tolong aku nggak pernah sholat taraweh, nggak ngerti caranya. Waduh, aku tolong sih. Belum pernah taraweh kah? Oke, teman-teman share tautan, tap layarnya. Untuk yang sudah sangat paham, butuh waktu kita sebentar untuk jelasin 2 menit ya. Yang belum pernah taraweh, dengerin aku, tahan napas 1 jam. Setelah itu ketemu malaikat Israel. Enggak ya, canda ya. Oke, aku jelaskan cara sholat taraweh di rumah aja. Kalau teman-teman mau di rumah ya. Jadi begini, untuk teman-teman yang masih ragu tentang cara sholat taraweh yang nggak pernah taraweh dari awal, is okay, nggak jadi problem ya. Yang penting kedepannya kita lebih baik. Taraweh itu bisa dilakukan di rumah kok. Ya, bisa 8 rakaat, bisa 20 rakaat, Mbak Tri. Ya. Kalau 8, bisa nggak 2 rakaat? Nggak bisa. Bisa nggak 4 rakaat? Nggak bisa. Bisa nggak 6 rakaat? Nggak bisa. Minimal 8 rakaat, maksimal 20 rakaat. Oke? Dah, kita kerjakan yang 8 rakaat aja. Saya agak-agak kurang yakin kalau teman-teman 20 rakaat. Dari profil picture-nya agak lain nampaknya. 8 rakaat nih ya dari ciri-cirinya ya. Itu pun cenat-cenut juga ya. 8 rakaat. Caranya gimana Mbak Dewi Bintang? Nah, napas tahan 1 jam. Canda-canda. Oke, nah 8 rakaat nih dilakukan kayak gimana? Pernah sholat subuh kan? Nggak apa-apa, belum pernah taraweh. Yang penting kan sholat subuh. Jadi caranya lakukan 2-2 aja kayak sholat subuh. 2, 2, 2, 2. Berarti totalnya itu 8 rakaat dong. Nah caranya kayak sholat subuh aja. Sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Aku ulang. Sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah.
Caranya kayak sholat subuh aja. Diusahakan teman-teman baca iftitah di rakaat pertama, tapi nggak wajib, oke? Nah, kayak sholat subuh, nanti salam kanan, salam kiri, sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kayak sholat subuh, lakukan 4 kali. 1, 2, 3, 4. 2 kali 4 berarti 8 rakaat. Setelah itu teman-teman tambah witir 3 rakaat. Nah, witir 3 rakaat ini ada 2 cara. Yang pertama langsung 1 kali salam. Yang kedua boleh 2 kali salam. Udah mulai sesak, tunggu dulu napasnya. Jadi kalau 3 rakaat 2 kali salam, pangkas aja 2 dan 1. Sengaja aku sholat witir 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Berarti 2, 2, 2, 2 taraweh. 2 dan 1 witir. Oke? Nah, bisa dilakukan langsung habis Isya, atau kalau teman-teman kerja shift malam, teman-teman boleh jam 11 malam, jam 2 malam, gak jadi masalah. Habis taraweh, witir. Tengah malam mau tahajud, boleh. Jangan witir lagi, karena witir cuma boleh 1 kali. Kalau di masjid 20 rakaat, teman-teman gak sanggup 20 rakaat. Teman-teman cuma 8 rakaat terus pulang, gak apa-apa. Udah sesak, oke, buang nafasnya. Oke, mubazir, buang-buang nafas. Gitu caranya. Kalau 4-4-3 juga nggak apa-apa. 4-4-3, tapi ini susah. Udah skip aja dah. 2-2-2 aja. Oke? Nah, boleh nggak niat sholat pakai bahasa Indonesia? Boleh. Ya, mau niat sholat, mau niat wudu, mau niat tayamum, niat mandi junub, nih anak masalah pakai bahasa Indonesia. Oke, clear ya. Dan nanti malam taraweh ya, kayak sholat subuh aja. Gampang kan? Gampang ya. Ustazah, apa beda pahala? Apa beda pahala? Pahala yang manakah? Pahala apa? Terbang tulisannya ke Sidratul Muntaha. Cepet kali teman-teman ngetiknya kayak buruk. Oh, ayatnya gimana? Nah, ayatnya bebas aja. Teman-teman mau kuliah, mau kulhu pun tiap hari nggak apa-apa. Ini wajah-wajah kuliah dan kulhu semuanya. Nggak apa-apa ya. Bacaannya harus beda-beda. Surat pendeknya nggak harus beda-beda kok teman-teman. Itu aja juga nggak apa-apa ya kan. Nah, terus setelah itu nanti antara taraweh itu harus doa dan zikir nggak? Ya nggak harus lah teman-teman ya. Boleh doa zikir boleh enggak. Atau kalau teman-teman tim yang suka kentut, asik kentut aja terus ya. Selesaikan dulu semuanya. Baru doa dan zikir di tengah malam setelah witir. Oke. Ustazah, iya aku malah lebih suka 4-4-3. Boleh untuk orang yang ngerti aja. Karena kalau sholat taraweh langsung 4 rakaat itu agak susah. Pertama, tidak pakai tahiyat awal. Tidak sama kayak sholat zuhur ya. Sengaja aku sholat taraweh 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Jadi nggak pakai tahiyat awal ya. Ustazah, kalau ada live sholawat saya ngikutin nggak apa-apa, tapi lafazkan atau ucapkan dalam hati, dapat pahala sholawat. Ustazah, iya 10 rakaat bisa, nggak bisa, 8-20 aja. Ustazah, saya sholat taraweh kalau di musola 20 rakaat, tapi di rumah 8 rakaat, nggak apa-apa. Ustazah, kalau puasa ke dokter gigi batal nggak? Lihat dokternya nggak batal, tapi kalau dicabut gigi kita, dimasukkan betadin, disuruh kumur-kumur, nah itu jelas dia batal, dia masuk guys ke sini guys, oke? Ustazah, iya, totalnya berarti 4 rakaat ya, benar sekali, 11 rakaat ya. Orang pikun wajib sholat enggak? Enggak. Orang pikun enggak wajib sholat, enggak wajib puasa, enggak wajib fidyah, enggak wajib zakat. Jadi kalau teman-teman enggak mau puasa, pikun dulu biar enggak ada dosa. Oke, mau puasa atau mau pikun, life is choice. Oke. Ustazah, kalau mau tahajud habis taraweh pakai witir enggak? Tadi udah witir belum? Habis taraweh witir. Tengah malam boleh tahajud, tapi jangan witir lagi. Tapi kalau habis taraweh mbak enggak witir, tengah malam tahajud boleh pakai witir. Nggak mau cepat pikun ya? Siap. Oke. Ustazah, kalau imamnya terlalu cepat, macam imam kayak rudal gitu ya. Nah, jadi begini. Kalau terlalu cepat bacaan imam, teman-teman ikut aja imam, itu jauh lebih baik ya. Ikuti aja imam ya. Jangan selesaikan dulu. Kok nggak ikut imam? Belum selesai aku lagi. Aku pakai tumaknina 10 kali. Nggak usah. Ikuti imamnya, oke?
Ustazah, kaki saya lagi sakit. Ya, sholat tarawihnya duduk. Gimana hukumnya? Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir dan baru lihat wajah aku sekarang, teman-teman boleh klik foto yang ada di atas itu. Follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku dan ikut live ceramahnya juga aku ya. Semoga betah belajar di akun ini nih. Tadi ada yang nanya. Lupa aku pertanyaannya guys. Apa tadi guys? Apa tadi pertanyaannya? Lupa aku. Habis teman-teman ngetiknya kayak rudal. Yang mana ya guys? Tentang apa tadi guys? Lupa aku. Apa tadi? Woi bantu Oh, kakinya sakit, sholat tahajud, kaki sakit, sholat duduk. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Shollu qa'iman." Sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa ilam tastati fa qa'idan. Kalau nggak bisa ya duduk. Fa ilam tastati fa 'ala jam. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa ilam tastati fa mustalqiyan. Kalau nggak bisa ya telentang. Jadi kalau teman-teman sakit kaki boleh sholat dalam keadaan duduk, nggak jadi masalah ya. Nanti sholat duduk tuh kan gini guys, Allahu Akbar gini kan. Nanti rukunya Allahu Akbar 15 derajat aja. Nanti sujudnya lebih rendah daripada rukunya. Oke? Apa lihat-lihat? Ini aku praktek ruku nih teman. Nah gini aja ya, praktek sujud ini. Nah dah kayak gitu ya teman-teman ya. Nah kalau hamil besar nanti boleh sholatnya berbaring ya. Ustazah, kalau sholat apa harus angkat tangan? Angkat tangan di awal aja yang wajibnya. Jadi ngangkat tangan saat sholat tuh cuman setelah niat. Sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Allahu Akbar. Pertamanya aja teman-teman. Nanti rukunya, sami Allahu liman hamidahnya, dari sujud ke berdirinya, itu semuanya sunnah. Jadi yang wajib ngangkat tangan itu takbiratul ihram pertama aja. Ya, jadi teman-teman, kalau teman-teman lihat orang sholat berjemaah, waktu sami Allahu liman hamidahnya, itu ada yang angkat tangan, ada yang tidak. Iya kan? Itu karena sunnah saja. Jadi nggak apa-apa. Ustazah, sampai sebelum batalkah puasa jika lupa menyicipi makan? Oh lupa nggak apa-apa, nggak batal. Lupa aja. Nggak batal. Oke. Sholat tarawih. Oke. Bolehkah sholat taubat? Bentar. Bolehkah sholat taubat dilakukan setelah tahajud? Nggak ada masalah. Is oke. Ya, sholat taubat setelah tahajud nggak jadi problem ya. Ustazah, oke. Kalau berdoa apa harus ngangkat tangan? Sebenarnya tidak. Itu cuma adab saja saat kita berdoa. Kita doa tuh bisa bebas kok guys. Misalnya nih, kan ada tempat-tempat mustajab doa nih guys. Misalnya saat hujan lebat. Hujan lebat tuh doa. Ya, doa ya, saat hujan lebat jangan mengumpat. Hujan lebat doa gitu ya. Kemudian saat teman-teman petir berbunyi dor, itu doa guys, jangan petir dor, mati kau, mati beneran nanti. Teman-teman petir itu berdoa ya kan. Lalu kemudian antara azan dan iqomah itu doa teman-teman. Terdengar azan di masjid, jawab di rumah, lalu teman-teman doa tuh antara azan dan iqomah ya. Kemudian di sujud terakhir ketika mau habis sholat itu juga mustajab. Sebelum at-tahiyatul kan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi itu baca 3 kali, lanjutkan dengan doa. Pakai bahasa Indonesia, ucapkan dalam hati, pakai bahasa Arab boleh dilafazkan. Jadi sebenarnya doa itu bisa dalam kondisi apapun ya. Ustazah, iya. Oke, sebentar ya. Ini dia hujan lebat, petir berbunyi. Ustazah, apa tuh? Kalau baca Quran nggak pakai panjang pendeknya boleh nggak? Jadi begini, ada 3 hukum baca Quran. Teman-teman fokus sebentar ya. Yang pertama, yang nggak pandai baca Quran wajib belajar sampai bisa. Wajib ini udah, oke? Yang kedua, kalau pandai baca Quran, nanti membaca Qurannya jadi sunnah, nggak wajib. Jadi kalau nggak baca Quran nggak dosa sih. Sehari nggak baca Quran nggak sambil dosa, karena udah pandai. Kemudian mengetahui artinya fardu kifayah. Jadi kalau udah ada ustadz yang tahu artinya, kita nggak wajib lagi tahu. Persoalannya adalah saya bisa baca tapi kurang tepat atau saya terbata-bata. Ada dalil bunyinya begini. Al-mahirum bil Quran ma'asafaratin kiramim bararah. Siapa yang mantap membaca Quran, dia akan dikelilingi malaikat Allah. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa tata'ta, dan siapa yang membaca Quran terbata-bata dia membacanya, wa huwa alaihi syakun lahu ajran, dia dapatkan 2 pahala.
Pertama, pahala karena bacaannya. Kedua, pahala karena susahnya dia membaca. Jadi susahnya baca Quran dapat pahala. Nggak apa-apa mbak, bawa duduk sakit kaki. Bawa berdiri sakit pinggang. Didekatkan nggak nampak, dijauhkan lebih parah lagi. Nggak apa-apa, baca aja. Namanya belajar. Oke? Ustazah, iya kalau taraweh imamnya seperti Valentino Rossi. Cepat sekali, 7 menit 20 rakaat. Oh, belajar nyetir ya dengan Valentino Rossi ya. Sebenarnya nggak boleh, harus tumakninah, diam sejenak, ya kan? Ada Valentino Rossi pula. Jadi gini, sholat itu mesti gini guys, ruku, Allahu Akbar, Subhana rabbiyal a'la wa azimi wa bihamdi, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami'allahu liman hamidah. Harus diam sejenak. Coba diomongin sama imamnya. Karena tumakninah dalam sholat itu hukumnya wajib. Ya, kalau 7 menit 20 rakaat lebih laju daripada Valentino itu, Mas. Ya, jadi coba diingatkan ya. Laju lagi dia itu. Macam buruk ya. Jadi pelan-pelan aja, tapi jangan juga terlalu pelan karena mengingat ada orang tua di belakang. Ya, Ustazah, iya gitu ya. Ustazah, pertanyaanku belum dijawab. Oke, maaf ya, nggak kebaca teman-teman. Zikir solawat dibaca di HP sama nggak dengan kita solawat langsung? Sama, solawat tuh boleh dibaca dalam buku-buku solawat atau di HP. Yang penting kan teman-teman nggak hafal nih, ya boleh dilafazkan, nggak masalah ya. Ustazah, apa aja surah-surah pendek yang afdol dibaca pas sholat taraweh sendiri? Tidak ada surat khusus untuk taraweh. Jadi bebas aja. Tapi kalau teman-teman tanya, afdolnya sholat witir itu ada. Rakaat pertama baca Al-A'la, rakaat kedua baca Ad-Duha, rakaat ketiga Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Cuman kan repot nih, kadang-kadang nggak hafal kan Al-A'la, Ad-Duha. Bebas aja sih, cuman afdolnya itu ya. Al-A'la, Ad-Duha, An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya, setiap rakaatnya, oke? Ustazah, uang sedekah subuh boleh dibelikan makanan cucu, mainan cucu, kasih makan kucing, traktir makan kawan, kasih orang tua, kasih kawan non muslim, berikan hadiah untuk orang, pakai uang untuk pesta, nggak masalah. Yang penting sedekah subuh keluarkan untuk orang lain. Kalau sholat witir tanpa apa bisa sholat, kalau nggak sholat witir apa bisa tahajud? Bisa, tapi sayang loh. Tahajud dengan witir itu lebih penting witir loh. Witir itu sunnah muakkad, sementara tarawih itu sunnah biasa loh teman-teman. Jadi janganlah tinggalkan witir. Nih pura-puranya teman-teman ketiduran nih. Ketiduran lalu bangunnya deket-deket azan subuh. Witir aja, nggak tahajud nggak apa-apa. Karena Rasulullah itu tidak pernah tinggalkan witir walaupun Rasul pernah tinggalkan tahajud. Oke? Witir itu penting ya, di dalam dan luar Ramadan. Witir penting ya, teman-teman, witir penting ya. Witir itu jangan ditinggalkan, itu wasiat baginda Nabi. Jangan tinggalkan oleh kalian 3 perkara, yaitu witir, duha, dan puasa 3 hari setiap bulannya. Ustazah, iya, saya biasa kalau niat sedekah subuh karena ingin punya rumah, boleh, bukan niat doa. Sedekah tuh kan kayak gini. Ini misalnya pura-puranya uang, ya, kita sedekah nih. Sedekah nih, udah terkumpul sedekah subuh kita sedekah nih. Rabbana taqabbal minni. Baca doa sedekah. Kalau nggak baca juga nggak apa-apa sih. Ya Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah ini lapanglah rezeki saya. Sehatlah orang tua saya. Berhenti malaikat menyiksa orang tua saya. Lapanglah kuburnya. Anak aku taubatkan. Suami aku sehatkan. Lutut aku sembuhkan. Imanku naikkan. Suami aku gantikan. Oh ya, jangan ganti, salah. Pokoknya niat aja, doa aja. Insya Allah saat kita sedekah itu doa kita mustajab. Oke? Ustazah, iya. Kalau orang tua almarhum, oke, gitu ya. Almarhum dan Islam KTP boleh anak-anaknya mendoakan. Oh, selagi dia Islam bisa didoakan. Selagi dia Islam meninggal, orang tuanya bisa didoakan. Nah, tetapi kalau non-muslim nggak bisa. Jadi kalau ada non-muslim meninggal dunia, kita itu hanya boleh, sebentar ya, kita itu hanya boleh mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Hanya begitu saja. Dia adalah hamba Allah dan dia kembali kepada Allah. Tidak bisa mendoakan orang non-muslim supaya dilapangkan kuburnya, diringankan siksanya, diampuni dosanya, itu nggak bisa. Begitu dalam surat At-Taubah ayat 113 sampai 116.
Ustazah mau doa di sujud terakhir, imam udah bangun, harus ikut imam gimana? Oke, teman-teman perhatikan sebentar, doa mustajab adalah doa di sujud terakhir ketika mau habis sholat. Bisa dilakukan pada sholat sendiri, berjemaah, sholat sunnah, dan sholat wajib. Aku jelasin. Misalnya sujud terakhir nih, kalau 2 rakaat berarti sujud rakaat kedua, iya kan? Jangan mendoakan yang meninggal ya Zah. Kalau non muslim, kalau orang Islam ya doakan ya. Nah, jadi sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Doa nih, sujud terakhir sebelum at-tahiyatul. At-tahiyatul sujudnya lamakan sikit. Doalah, doa yang paling masyhur di sujud terakhir adalah Allahumma rzuqni makhraja. Allahumma rzuqni makhraja. Artinya, ya Allah berikan aku jalan keluar ya. Nah, ini ya. Nah, dibaca usahakan 11 kali ya. Dari segala masalah hidup. Ini kan wajah-wajah yang ngetik nih kayaknya penuh problem nih kan guys. Nah, doalah ini doa teman-teman nih penting nih ya. Allahumma rzuqni makhraja 11 kali. Kalau 1 kali boleh, 3 kali boleh. Doa lain juga boleh kok. Rabbana atina fid dunya juga boleh. Nggak jadi problem ya. Baru Allahu Akbar. Nah, yang ditanyakan sholat berjamaah gimana? Boleh tapi jangan lama betul. Ini pura-puranya imam, ini makmum. Sujud nih, Allahu Akbar. Nah ya kan, nanti imamnya kan udah duduk nih, Allahu Akbar. Kita tetap sujud, nggak apa-apa sebentar. Ya sedikit aja. Jangan pula udah salam imam, udah ngopi dia, udah minum dia, udah makan dia gitu. Sujud aja terus. Jangan, pelan aja, sedikit aja boleh, sedikit lebih lama. Ambil doa yang prioritas kalau doa sholatnya berjemaah. Tapi kalau di rumah ya oke lah, ya kan. Udah sholat, udah pulang deh, itu sujud terus. Nah, jangan ya. Ustazah, sholat sunat taraweh plus witir, tapi malamnya tahajudnya plus witir lagi atau gimana? Nggak bisa Mbak Mam Effendi. Jadi kalau Mbak Mam udah taraweh, terus Mbak Mam udah witir nih di masjid nih kan, tengah malam Mbak Mam mau sholat tahajud, silahkan. Tapi nggak boleh witir lagi ya. Witir itu cuma boleh 1 kali Mbak. Oke. Ustazah, bolehkah sedekah subuh diberikan makanan kucing? Boleh. Ustazah, apa boleh tidak sholat rawatib tapi cuman sholat witir aja? Sebenarnya boleh-boleh aja. Cuman sayang loh teman-teman gak sholat taraweh loh. Gak sholat qobliyah dan ba'diyah loh ya. Ustazah, sujud terakhir sebelum berdoa saya sholawat dulu boleh nggak? Lebih tepatnya berdoa aja. Karena itu tempat mustajab doa. Sementara sholawat itu bagian dari zikir dan memuji. Langsung doa aja. Ustazah, bolehkah membaca Quran murotal? Murotal, apa tadi ya kelewatan ya. Ustazah, oke. Apakah maksud ba'diyah Isya sebelum taraweh pahalanya lebih besar? Benar. Jadi begini Mbak. Jadi begini teman-teman. Banyak orang-orang yang dia sholat Isya, lalu dia nggak ba'diyah Isya, kemudian dia taraweh langsung gitu ya. Saya sarankan jangan. Kalau bisa teman-teman sholat Isya, terus ba'diyah Isya dulu baru taraweh. Karena pahala ba'diyah Isya ini lebih penting dibanding pahala taraweh. Lebih banyak dibanding pahala taraweh. Kalau di masjid-masjid harusnya imam itu melakukan sholat Isya. Kemudian memberikan waktu kepada jamaahnya untuk melakukan ba'diyah Isya. Baru mulai taraweh berjamaah. Ya, niat ba'diyah Isya ini sengaja aku sholat ba'diyah Isya 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Udah gitu aja ya. Kayak sholat subuh aja. Ustazah, kalau pas imsak minum obat dulu nggak apa-apa. Yang penting sebelum azan subuh. Ustazah, dahak lagi sholat. Batuk, pilek, flu, berdahak, berdehem, menangis dalam sholat itu tidak membatalkan sholat. Oke? Batuk, pilek, flu, berdahak, berdehem dalam sholat itu tidak membatalkan sholat. Oke? Ustazah, sholat hajat boleh nggak 2 rakaat? Nggak ada masalah ya. Oke, sendawa tidak membatalkan sholat ya. Ustazah, iya tahajud tidak taraweh sebenarnya nggak apa-apa. Cuman kan sayang aja Mbak kalau nggak taraweh. Ustazah, iya saya sholat taubat, tahajud dan witir. Apa boleh doanya sekalian? Silahkan. Taraweh 8 rakaat lalu witir. Tengah malam sholat taubat, hajat, istikharah, tahajud.
baru doanya di ujung, gak masalah. Terutama teman-teman yang suka-suka kentut gitu kan. Kan ada tuh tim-tim yang ngasih kentut aja terus kan. Nah dari kan teman-teman selesaikan dulu semuanya, baru teman-teman doa. Kalau doa zikir dalam keadaan gak ada wudhu kan gak apa-apa. Ya yang tim-tim kentut tuh yang tut, jadi selesaikan dulu semuanya juga gak apa-apa. Oke? Udah saja. Oke. Duha dulu dong Ustazah jelasin. Oh iya ini nanya sholat duha dari tadi ya. Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku yang ada di atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya biar kita bisa belajar di sini di live dan video aku ya. Jadi duha. Duha itu dikerjakan minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Iya Mbak Soleha. Minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Kalau mau 12 rakaat berarti 2, 2, 2, 2, 2, 2. 6 kali salam. Tapi nggak harus, 2 aja lah dulu, nggak apa-apa. Waktu sholat duha itu dari 2,5 jam setelah azan subuh sampai 1 jam lah menjelang azan zuhur. Sholat duha itu kayak sholat subuh aja kok. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Udah gitu aja, kayak sholat subuh aja. Itu aja udah segampang itu doang, kayak sholat subuh dan niatnya doang yang beda. Nah, apakah ada surat khusus? Sebenarnya dianjurkan baca asyams dengan ad-duha. Tapi kalau enggak juga enggak masalah, ayat lain enggak masalah ya. Oke, gitu ya. Ustazah dapat cuan dari afiliat halal enggak? Halal, itu ujroh, itu upah dan saya juga afiliator. Aman saja, itu kan ujroh, dia upah. Oke. Nah apalagi teman-teman tadi ada sholat duha gitu ya. Sholat duha ini bisa dipangkas kok teman-teman. Misalnya sambil jaga kedai. Teman-teman sholat duha dulu 2 rakaat. Lalu salam kanan, salam kiri ada orang belanja. Ladenin dulu gitu. Lalu teman-teman sholat duha lagi nggak masalah. Yang penting bisa dilakukan sepanjang waktu duha. Oke, duha ayatnya itu aja. Nggak apa-apa Mbak. Tanpa teman-teman tanya, aku tahu kok teman-teman ayatnya itu aja. Qul ya ayyuhal qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, bolak-balik aja. Padahal lo teman-teman hafal ayat kursi. Teman-teman hafal Yasin minimal 1 sampai 5. Teman-teman hafal loh surat macam Al-Kausar. Tapi kenapa teman-teman baliknya ke Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas lagi? Nggak apa-apa, it's okay, nggak ada masalah, it's okay ya, aman aja. Padahal bisa ayat kursi kan. Nah, tapi nggak apa-apa, it's okay kan artinya bagus juga, ya kan? Balik-balik lagi ke kul-kul, nggak apa-apa ya. Ustazah, bersentuhan wudhu dengan suami batal nggak? Imam Syafi'i bilang batal. Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat. Terserah mau ikut yang mana. Kalau suaminya ketika bersentuhan wudhu batal, dia ambil wudhu lagi. Silahkan. Kalau kita bilang gak batal, gak usah wudhu lagi. Tapi jangan dikerjain suaminya. Pegang bang, pegang bang, pegang bang. Jangan ya, kita hargai perbedaan mazhab. Ustazah, habis wudhu makan batal nggak? Makan tidak membatalkan wudhu, kecuali makannya sambil kentut, itu batal. Makan minum nggak batal wudhu, ya nggak apa-apa. Makan minum tidak ada masalah, oke? Ustazah, oke. Taraweh, imam taraweh, mana dia tadi? Oke, apakah witir bisa kelewatan dia? Apakah witir bisa dilakukan sebelum jam 11 malam? Witir bisa dikerjakan habis isya. Habis isya langsung witir nggak jadi masalah. Tengah malam mau tahajud boleh. Mau witir lagi jangan. Yang penting tadi udah witir. Oke. Ustazah, oke. Zakat penghasilan nggak boleh ke orang tua. Zakat hanya boleh kepada fakir miskin ya. Fakir tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Oke. Ustazah, iya, witir 3 rakaat 1 kali salam boleh. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga langsung tahiyat akhir ya. 1, 2, dan 3 semuanya pakai ayat pendek. Ustazah, oke, sebentar ya. Setelah 2 rakaat sholat hajat, boleh nggak kita berdoa banyak-banyak? Memang sholat hajat itu untuk berdoa. Misalnya mau disapa, siap Mbak Dedeo. Jadi teman-teman itu misalnya nih suami sakit nggak sembuh-sembuh, anak mau ujian,
ya, rezeki lagi nggak lancar, badan sakit, lakukanlah teman-teman sholat hajat. Sengaja aku sholat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya, lakukan 2 rakaat kayak sholat subuh, yang penting Al-Fatihah dibaca. Salam kanan, salam kiri, nanti banyak minta kepada Allah. Ustazah, haid lebih dari 15 hari, istihadah. Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Semoga betah ya belajar di akun ini. Kalau haid udah lebih dari 15 hari, hari ke-16-nya itu namanya istihadah. Hari ke-15 ini mandi teman-teman, mandi ya, mandi haid. Sengaja aku mandi wajib mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala. Ambil air, tumpahkan ke kepala sampai basah bagian bawah. Badan bagian kanan basah bagian bawah. Badan bagian kiri basah bagian bawah. Baru mandi seperti biasa. Oke, nah besoknya kan keluar lagi darahnya. Besoknya boleh puasa, boleh tawaf, boleh umroh, boleh haji, boleh sholat. Tapi sholatnya orang yang istihadah itu tidak boleh jauh jaraknya antara wudhu dengan sholat. Habis wudhu langsung sholat, habis wudhu langsung sholat, habis wudhu langsung sholat. Oke, gitu ya. Ustazah, zakat pesangon gak ada? Pesangon gak dizakatkan mbak. Yang dizakatkan tuh penghasilan ya. Penghasilan bulanan dari penghasilan kita. Ustazah, zakat fitrah boleh gak dikasih ke guru ngaji? Bisa. Karena guru ngaji itu fisabilillah. Nanti zakat fitrah kita bahas deket-deket waktunya ya. Biar teman-teman lebih paham nanti. Ustazah, berkumur saat puasa belum tentu batal. Selagi tidak masuk ke tenggorokan dan kerongkongan nggak ada masalah, is okay ya. Kecuali kalau kecuali kalau kumur-kumurnya 1 jam pasti batal. Ustazah, kalau bolehkah sholat tahajud di bulan Ramadan? Boleh. Habis taraweh, witir, tengah malam tahajud, tapi nggak usah witir lagi. Ustazah, bolehkah sedekah subuh diberikan THR untuk anak-anak? Sekali lagi, kalau sedekah mah bebas. Sedekah itu bebas. Sedekah itu boleh dikasih ke anak-anak, boleh dikasih THR, traktir makan kawan, kasih makan kucing, kasih orang tua, kasih anak, kasih orang non-muslim, kasih uang untuk pesta. Pokoknya sedekah itu bebas guys. Sedekah itu apapun yang menyenangkan orang lain. Dengan niat karena Allah. Boleh aja. Bebas aja. Ayat kursi bisa nggak dibaca buat bacaan surat pendek dalam sholat? Bacaan setelah Al-Fatihah itu mesti ayat Al-Quran. Dan di antara ayat Al-Quran adalah ayat kursi. Jadi boleh nggak ayat kursi dipakai untuk sholat setelah Al-Fatihah? Boleh banget. Ganti-ganti lah. Kul itu. Oke. Ustazah, oke. Kalau lagi hamil, kita sudah tidak kerja lagi. Kalau suami tidak ngasih uang belanja, apa dia berdosa? Suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya, sandang, pangan, papan. Itu nafkah lahir. Pakaian, tempat tinggal yang layak, dan makanan. Kemudian yang kedua adalah nafkah batin. Batin itu, Mbak Tiara, adalah ketenangan, kenyamanan, dan seterusnya. Jadi setiap laki-laki wajib memberikan nafkah kepada istrinya sekalipun istrinya itu kaya banget gitu loh. Rasulullah SAW selalu memberikan nafkah kepada Sayyidatina Khadijah. Padahal waktu itu Khadijah udah kaya banget. Teman-teman kalau pergi umroh, coba lihat nanti di belakang Bukit Sofa dan Marwah itu ada rumah Rasulullah dilahirkan. Di belakangnya ada mantan Pasar Seng sampai ke Hotel Al-Massa di bawah dekat Tower Zamzam. Itu sepertiga kota Mekah tanahnya Khadijah. Tapi Rasulullah selalu memberikan nafkah kepada Khadijah dan tidak pernah meminta uang kepada Khadijah melainkan meminjamkan dan Rasulullah menggantinya. Tuh bayangkan ya. Jadi sebenarnya adalah wajib seorang suami memberikan Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman. Oke. Siap ya Mbak Emdiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aman ya? Siap. Tadi ada yang nanya apa ya? Kelewatan guys. Siap Mbak Solehah ya, Mbak Titi, Mbak Imas. Masya Allah. Oke. Amin ya, jelas ya, Masya Allah.
Ustazah, kalau nggak sholat qobliyah tapi ba'diyah aja boleh nggak? Boleh. Kalau kita dikasih uang oleh suami, kita ngasih orang tua kita tapi nggak tahu suami, boleh nggak? Tergantung akadnya. Kalau suaminya cuma bilang kayak gini nih, ini uang buat kamu ya, kamu pandai-pandai aja gunainnya nih deh. Kalau cuma kayak gitu tuh, maka itu dibolehkan. Tapi kalau seandainya setiap mau mengeluarkan uang suaminya butuh laporan, harus minta izin. Oke? Aman ya teman-teman ya, siap Mbak Kurnia? Oke, iya nanti ya Mbak Muhajir kita tanya jawab dulu sebentar ya. Siap, aku lupa mau nanya. Ustazah, kita taraweh di masjid 23 rakaat boleh nggak? Tarawehnya mungkin 20 rakaat, 3 rakaatnya witir. Tarawehnya 20 rakaat, 3 rakaatnya witir ya teman-teman ya. Oke, sebentar ya. Yuk teman-teman aku jawab tapi aku balikin kamera sebentar ya. Ustazah, mantap ya. Boleh nggak kita menceritakan penyakit kita kepada orang lain? Tergantung tujuannya Mbak. Kalau tujuannya adalah untuk meminta doa kepada orang itu, maka hukumnya adalah boleh ya. Dibolehkan. Asal jangan sekedar ngeluh ya. Kalau untuk ngeluh nggak boleh ya. Oke, agak lain siang ini guys. Terbalik kameranya. Oke, Ustazah, iya. Mau tanya, kalau haid lebih dari 2 minggu itu gimana? Apakah boleh puasa? Nah, boleh teman-teman. Jadi kalau haidnya lebih dari 15 hari, nanti hari ke-15 teman-teman boleh mandi. Hari ke-16, 17, 18, 19 silahkan berpuasa. Nanti mandinya mandi haid Mbak Wati. Lalu kemudian setelah itu teman-teman boleh sholat, boleh puasa, boleh umroh Mbak Indra. Tetapi kalau sholatnya orang istihadah nggak sama dengan orang biasa. Kenapa? Dia harus nggak boleh jauh jaraknya antara wudhu dengan sholatnya. Harus lebih dekat. Oke? Ustazah, apakah doa untuk anak yang keras kepala dijemur? Enggak ya. Kalau anaknya keras kepala, coba doanya Allahumma layyin li qalbi. Ya Allah, lunakkan untuk Allahumma layyin li qalbahum. Gitu, Mbak. Ya. Coba dicatat aja. Ada yang bantu tulis nih untuk teman kita. Allahumma layyin. Nih Mbak. Ini doanya, Mbak ya. Allahumma layyin li qalbahum. Mbak nggak perlu sebut namanya. Anak yang keras itu banyak banget, jadi nggak masalah, itu adalah amanah. Itu doanya ya, Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Baca 3 kalilah setiap habis sholat atau di sujud terakhir ketika mau habis sholat. Dia masih kecil atau udah besar Mbak? Kalau dia masih kecil, pas dia mau pergi sekolah, Mbak boleh embus ubun-ubunnya setelah mendoakannya ya. Ustazah, niat sholat witir jemaah di masjid setelah sholat taraweh apa? Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kalau dia udah SMK Mbak cukup doakan aja setiap habis sholat ya. Oke gitu ya. Ustazah, ba'diyah dan witir lebih utama mana? Oh kalau itu sama-sama sunnah muakkad ya. Ustazah, kita puasa, apa boleh mandi siang basah rambut? Aku tidak menganjurkan, aku khawatirkan ada airnya yang ketelan atau masuk ke telinga atau masuk melalui hidung ya. Gitu ya teman-teman ya. Ustazah, kalau sholat taraweh sudah witir, jadi kalau tahajud nggak usah witir. Betul, karena witir hanya boleh 1 kali saja setiap harinya. Kalau minjam uang di bank untuk buka usaha nggak boleh Mbak. Jadi tidak dianjurkan ya. Karena itu adalah riba. Takutnya usahanya nggak berkah. Coba mulai dari usaha kecil-kecilan. Nah buka usaha ini sebenarnya ketika teman-teman udah dapat untungnya. Harus bisa hati-hati dengan uangnya. Modalnya diputarin ke modal dan untungnya disimpan. Nanti lama-kelamaan bisa untuk nambah modalnya. Kebanyakan teman-teman aku yang punya usaha pakai modal. Ketika besar usahanya, uangnya entah kemana gitu ya. Jadi ketika dia punya untung, jadi dia siram lagi ke modal. Untung siram lagi ke modal, itu nggak boleh. Siramkan ke modal hanya 50 saja, 50%. 50-nya tetap disimpan untuk dana darurat kalau terjadi apa-apa ya. Ustazah, taraweh di rumah boleh nggak? Taraweh di rumah boleh nggak? Taraweh boleh dikerjakan di rumah, nggak jadi problem ya.
Ustazah, iya, oke. Minta doa agar cepat hamil, boleh. Bantu catetin teman-teman yang udah hafal. Ya, Robbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Iya Kak Fitri ya. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian, sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Ya, itu doanya. Oke. Nanti teman kita nyata nanti. Ustazah, iya bagaimana cara wudhu yang benar saat berpuasa? Wudhu aja seperti biasa. Yang penting kalaupun teman-teman kumur, airnya jangan ketelan. Itu aja, seperti biasa kok. Ya, ini doa supaya dapat jodoh dan dapat anak ya teman-teman. Tuh, Robbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian. Sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris ya. Ustazah, iya. Kalau udah witir di masjid masih bisa sholat tahajud nggak? Bisa mbak, boleh, nggak jadi masalah. Tapi jangan witir lagi setelah tahajud ya. Jadi gini ya teman-teman ya, kita taraweh di rumah, lalu kemudian kita witir, tengah malam mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi. Oke, gampang kan? Nah gitu ya. Ustazah, iya, kalau lagi puasa menangis batal nggak? Enggak. Menangis kemudian ada yang suka bilang buang angin, ngupil, cukil telinga itu tidak membatalkan puasa ya. Ustazah, iya niat sholat witir 1 rakaat. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ustazah, iya baca surat pendek Ar-Rahman gak sampai ujung gak apa-apa, gak masalah. Jadi guys, setelah Al-Fatihah itu kan kita baca ayat pendek kan. Misalnya nih kita cuman bacanya gini doang nih. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Bisa kok. Rakaat kedua waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Qur'anil Hakim. Allahu Akbar. Nggak masalah kok. It's okay. Nggak masalah ya. Keluar flex saat puasa batal ya teman-teman ya. Ustazah, kalau masih punya hutang riba, oke. Apakah ibadah kita diterima? Hal aslu fil af'al muqayyid bihukmi syar'i. Ya siap Mbak Jurmaini bahwa amal kita ini Mbak dihitung satu persatu Mbak. Kita sholat dapat pahala, kita puasa dapat pahala, kita riba berdosa. Sholat dapat pahala, gosip berdosa. Nanti tinggal dihitung mana berat dosa dan pahalanya. Jadi nggak ada masalah ya. Mbak tetap sholat aja, berusaha lunaskan hutang ribanya. Oke. Ustazah, bagaimana meluluhkan hati suami? Oke, luluh lantak pula, salah aku. Meluluhkan hati suami, meluluhkan hati anak, meluluhkan hati atasan, meluluhkan hati kawan, meluluhkan hati haters, meluluhkan hati orang-orang suka marah, ya, meluluhkan. Pokoknya yang luluh-luluh itu doanya yang tadi. Allahumma layyin li qalbahum. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Ini dia nih. Teman-teman boleh screenshot ya. Ini untuk meluluhkan, bukan untuk meluluh lantakkan. Agak beda dia sedikit ya. Allahumma layyin li qalbahum. Sakit kepala pakai balsem, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Ditaruhkan di kepala kan, nggak masalah ya saat puasa. Ustazah, kalau kita sudah taraweh, apakah setelah tahajud perlu witir lagi? Tergantung Mbak. Mbak udah witir belum setelah taraweh? Kalau Mbak udah witir setelah taraweh, Mbak nanti setelah boleh tahajud tapi nggak boleh witir lagi. Tapi kalau setelah taraweh Mbak belum witir, maka nanti Mbak tahajud, Mbak boleh kok taraweh. Terbalik, Mbak boleh kok witir. Yang penting Mbak belum witir. Jadi witir itu cuman boleh 1 kali ya teman-teman ya. Pakai softland nggak masalah. Softland tuh nggak apa-apa ya guys. Karena dia bisa cabut, buka, cabut, buka, cabut, buka. Apa beda cabut dengan buka? Buka, pasang, buka, pasang, buka, pasang ya. Ustazah, gosok gigi pakai pasta. Coba dihindari aja kalau teman-teman nggak terlalu hati-hati orangnya. Takutnya masuk ke tenggorokan dan kerongkongan ya. Oke, aku tim yang tidak melakukan itu karena aku nih orangnya kurang hati-hati. Takutnya masuk ya. Aku kurang hati-hati soalnya. Nanti takut ketelan. Ustazah, apa hukumnya berangkat umroh dengan pinjaman bank? Ayyakuna lillah, ayyakuna lisunnah. Orang yang berangkat umroh dengan uang riba berarti niatnya benar tapi caranya salah. Ingat ya, niatnya benar, caranya juga harus benar. Berangkat umroh dari uang riba itu sama dengan aku sedekah tapi dari hasil nyuri. Itu sama dengan aku bangun masjid tapi dari hasil korupsi. So teman-teman nggak boleh.
umroh juga nggak wajib. Ngapain teman-teman umroh untuk ngambil uang riba? Lebih baik lakukan amal lain yang setara dengan amalan ibadah umroh. Banyak kok. Di antaranya siapa yang sholat subuh 2 rakaat, Mbak Yens, Mbak Wafik, dan kemudian iktikaf di masjid, dia nggak pulang sampai datang waktu syuruk, lalu sholat syuruk 2 rakaat. Sengaja aku sholat syuruk 2 rakaat sunnah atasku karena Allah, itu pahalanya 1 kali haji, 1 kali umroh kok. Oke? Ustazah tidak melaksanakan tawaf wada saat umroh nggak apa-apa. Tawaf wada sunnah. Dan bagi yang sudah tawaf wada, jangan lama-lama lagi di masjid. Tawaf wada itu adalah tawaf perpisahan dengan Masjidil Haram. Teman-teman nanti keliling tawaf 7 kali ketika hendak pulang ke tanah air atau ketika hendak pergi ke Madinah. Ya, teman-teman tawaf 7 kali, setelah tawaf wada tidak boleh lagi duduk di masjid atau sholat berjamaah di masjid atau ngangak-ngangak, nggak boleh ya. Tawaf wada itu tawaf perpisahan yang setelah tawaf nggak boleh duduk, harus keluar dari Masjid Haram ya. Masjidil Haram maksudnya. Ustazah, saya dari dulu sholat fardu rakaat 3 dan 4 baca ayat pendek sebelum tahu apakah sah sholat saya? Nggak apa-apa. Yang lalu biar berlalu. Benar teman-teman. Sholat isya, sholat asar, sholat zuhur, itu ayat pendeknya cuman rakaat 1 dan 2 aja. Rakaat 3 dan 4 itu nggak baca lagi ayat pendek. Kalau untuk sholat fardu. Itu beda dengan sholat sunnah. Kalau sholat sunnah langsung 4 rakaat Mbak Umi Siti, sholat duha langsung 4 rakaat, sholat tahajud langsung 4 rakaat, sholat qabliyah zuhur langsung 4 rakaat, sholat ba'diyah zuhur langsung 4 rakaat. Nah kalau sholat sunnah baru tuh semuanya pakai ayat pendek tuh. Kalau langsung 4 rakaat tuh ya. Dan gak pakai tahiyat awal. Kalau sholat sunnah 4 rakaat. Oke. Ustazah, iya. Oke. Ustazah, kalau bulan puasa ada awabin? Ada ya. Ustazah, sholat syuruk boleh di rumah nggak? Kalau di rumah nggak dapat pahala haji dan umroh. Karena dalam hadisnya, siapa yang sholat subuh 2 rakaat di masjid, lalu dia iktikaf. Iktikaf itu kan di masjid guys, ya kan? Lalu dia sholat syuruk di masjid, pahalanya 1 kali haji, 1 kali umroh. Lakukan aja lah sekali sebulan, sekali seminggu, nggak harus tiap hari ya. Ustazah, perempuan itu bagusnya taraweh di rumah atau di masjid. Perempuan itu tidak diharamkan ke masjid, tapi juga tidak diwajibkan ke masjid. Di rumah boleh, di masjid juga boleh. Kalau mau teman-teman sholatnya di rumah, usahakan berjamaah. Tapi kalaupun nggak apa-apa sih ya. Yang penting tahu caranya, ngerti caranya ya. Ustazah, iya, apakah dosa membuat hidup susah? Maksudnya gimana? Ustazah, imam gak pakai iftitah saat sholat taraweh. Terus kita gimana? Gak apa-apa. Pokoknya saat imam baca doa, baca Al-Fatihah, kita diem. Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir, klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya, agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Dan semoga betah belajar di live tanya jawab serta ceramah dan videonya aku. Jadi gini, ketika imam baca iftitah, makmumnya baca iftitah. Ketika imam baca Al-Fatihah, makmumnya diem ya. Seandainya imam gak baca iftitah, dia langsung Al-Fatihah, ya udah kita diem. Saat imam baca Al-Fatihah, kita mesti diem. Gak bisa enggak, teman-teman ya. Jadi kita mesti diem, gak bisa enggak, oke? Setelah kita diem, nanti setelah itu kan imamnya baca ayat pendek. Ketika imamnya baca ayat pendek, baru kemudian kita baca Al-Fatihah. Seketika imamnya nanti ayat pendeknya itu belum selesai, kita udah selesai Al-Fatihah, kita dengar diam. Oke. Ustazah, apakah sholat taubat ada batasnya? Sholat taubat itu bisa 2, bisa 4, maksimal 12 rakaat dalam 1 hari. Ustazah, oke. Sholat qobliyah dan ba'diyah dilakukan di rumah nggak apa-apa, nggak masalah, it's okay. Misalnya nih, azan di tempat teman-teman jam 4:30 menit. Lalu teman-teman melakukan yang namanya bangunnya jam 5. Jam 5 itu masih ada waktu sholat subuhnya. Maka boleh aja qobliyah subuh 2 rakaat, lanjut sholat subuh 2 rakaat. Selagi masih ada waktu sholatnya nggak apa-apa ya. Kemudian oke.
Kemudian setelah itu teman-teman misalnya nih sholat zuhur di tempat teman-teman azan jam 12 nih Pak London. Teman-teman sholat zuhurnya jam 1. Maka teman-teman boleh qobliyah zuhur dulu 2 rakaat di rumah. Lalu sholat zuhur 4 rakaat baru ba'diyah zuhur. Boleh tampilkan keranjang kuningnya biasanya lebih oke. Nanti ya setelah tanya jawab jam 2-an baru kita belanja-belanja. Ya siap ya keranjang kuningnya oke. Ustazah, sholat hajat dilakukan sebelum sholat duha boleh, nggak jadi masalah, oke, ya. Oke, kan ada guys, kan ada 5 jenis sholat yang bisa dilakukan kapanpun guys. Coba diingat-ingat ya. 1 sholat taubat itu bisa siang dan malam. Yang kedua sholat hajat itu bisa siang dan malam. Yang ketiga sholat istikharah bisa siang dan malam. Yang keempat sholat wudhu. Dan kelima adalah sholat tahiyatul masjid. 5 sholat ini boleh siang dan malam. Mau habis waktu duha kek, mau jam 2 siang kek, jam 3 siang kek, bebas aja. Yang penting jangan habis asar dan habis subuh dan jam 12 tepat. Ya, nah ini caranya kayak sholat subuh aja kok. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kayak gitu ya. Iya sama-sama ya. Terima kasih juga ya yang sudah mampir ya. Ustazah kalau qobliyah zuhur 4 rakaat apakah tiap rakaatnya baca ayat pendek? Jelas. Semua sholat sunnah kalau 4 rakaat semua baca ayat pendek. Dan gak pakai tahiyat awal. Ya siap Pak London ya. Jadi misalnya sengaja aku qobliyah zuhur 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Nah kemudian rakaat pertama berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Dan rakaat 1, 2, 3, 4 semuanya pakai ayat pendek. Oke? Ustazah saya kerja nih, boleh nggak sholat taraweh di rumah sendiri jam 11? Nggak apa-apa. Batas taraweh itu azan subuh kok. Jam 2 malam, jam 1 malam juga bisa. Lakukan aja 8 rakaat. Taraweh itu kan 8 dan 20. Kalau 8 rakaat, teman-teman lakukan aja 2, 2, 2, 2. 4 kali salam. Sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Gitu kan? Lakukan kayak sholat subuh aja. Salam kanan, salam kiri, berdiri lagi. Sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Lakukan sampai 4 kali. Udah. Setelah itu witir. Ya, segampang itu aja. Ya. Ustazah kalau boleh nggak bayar zakat dititip jadi nggak pakai akad? Nggak apa-apa. Zakat mal nggak wajib akad. Yang wajib akad itu adalah zakat fitrah ya. Itu pun bisa diwakilkan ya. Ustazah kalau wudhu di bulan puasa 3 bagian berkumur telinga hidung boleh ditinggalkan? Boleh, nggak masalah, itu kan sunnah saja. Yang wajib dibasuh dalam wudhu itu cuman 4. Muka, tangan, kepala, kaki. Muka, tangan, kepala, kaki. Muka, tangan, kepala, kaki. Itu aja kok yang wajib dalam wudhu. Masukkan air ke hidung, kumur-kumur ya. Kemudian membasuh sela-sela jari ya. Itu semuanya sunnah. Oke. Ustazah, imam rakaat kedua ketika sholat berjemaah apakah juga membaca Al-Fatihah? Ya, imam baca Al-Fatihah kita diem. Nanti imam baca ayat pendek baru kita baca Al-Fatihah. Ya. Ustazah, batal nggak kalau sholat fardu seperti sholat zuhur saya sambil nangis dalam sholat? Menangis, batuk, berdehem, sendawa, flu, kemudian bersin ya, itu semua tidak membatalkan sholat. Boleh, nggak jadi masalah. Nangislah, nggak apa-apa. Oke, Ustazah, sebelah rumah saya masjid. Apa boleh saya menjalankan taraweh ikut imam? Mana bisa, Besti? Contoh, sebelah rumahku ini taraweh. Deket-deketan nih pura-puranya. Imamnya ruku, aku ruku. Kenapa Mbak Titi? Imamnya berdiri, aku berdiri. Imamnya sujud, aku sujud. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena berjemaah itu satu tempat, satu waktu. Satu tempat, satu waktu. Satu waktu beda tempat itu bukan berjemaah namanya. Sama dengan teman-teman pernah nggak nangis ya, katanya disuruh nangis. Teman-teman pernah nggak ngelihat orang umroh lalu dia live. Lalu dia bilang nih kepada netizennya nih,
Ayo kita lagi di depan Ka'bah. Silakan doa dari rumah. Insya Allah doa depan Ka'bah itu mustajab. Pernah nggak? Pernah lihat ya? Itu nggak benar teman-teman. Kalau mau mustajab, ini satu waktu nggak satu tempat nih. Kalau mau mustajab, jangan orang suruh ngetik di situ. Kalau mau mustajab, kita bacain. Karena kita yang ada di Mekah nih. Kita bacain apa keinginan orang. Misalnya, oh Mbak Weni pengen nikah lagi. Misalnya, enggak ya Mbak, aku bercanda. Aku asal baca aja soalnya nih ya. Misalnya Mbak Say, ya Allah Mbak Say sehatkan dia gitu. Misalnya Mbak Soleha pengen jodoh baru misalnya. Jadi begitu. Jadi kita yang melafazkan karena kita di situ gitu kan. Tapi kalau seandainya dia teman-teman suruh ngetik sendiri itu bukan mustajab ya. Mustajab itu kita yang di situ yang mendoakan. Paham ya? Ustazah, iya apa? Ganti jodoh. Saya menasehati orang tua, ya kan? Selalu salah menghadap kiblat ketika sholat. Tapi malah marah, itu gimana? Enggak apa-apa. Yang namanya dakwah, mesti bersabar. Enggak apa-apa. Mungkin beliau belum tahu aja, ya. Ustazah, gimana? Sebentar ya, sama-sama ya. Saya mau mandi wajib setelah haid tapi keluar flek kecoklatan keruh. Oke, jadi begini. Ketika fleknya itu keluar lebih dari 24 jam, maka batalkan. Ketika flek coklatnya itu kurang dari 24 jam atau 5 kali sholat, maka masih dibolehkan. Begitu kata Siti Sauda. Oke. Ustazah, boleh nggak ba'diyah dan qobliyah dilakukan di rumah? Nggak masalah kok teman-teman ya. Selagi masih ada waktu sholatnya. Misalnya sholat zuhur. Lakukan qobliyah dulu 2 rakaat di rumah. Lalu ba'diyah zuhur. Lalu sholat zuhur 4 rakaat. Lalu kemudian ba'diyah zuhur 2 rakaat misalnya. Oke. Apakah zakat fitrah harus suami yang bayar? Tentu tidak ya. Ustazah, sebenarnya oke, sebentar ya. Ustazah, gimana menghadapi orang tua yang lebih menamakan udah dunia daripada akhirat? Udah, teman-teman ingatkan, doakan. Itu aja tugas kita. Toh pada akhirnya di akhirat kita masing-masing kok guys. Oke. Ustazah, bahas tentang wakaf. Wakaf itu apapun yang kita berikan kepada orang banyak, itu wakaf. Pokoknya untuk orang banyak. Saya ambil mukena, saya kasih ke teman saya, siapa Riko, itu sedekah. Tapi kalau wakaf itu adalah saya ambil mukena, saya taruh ke masjid. Saya ambil Quran, saya taruh ke masjid. Saya ambil AC, saya taruh ke masjid. Saya ambil sendal jepit, saya taruh ke masjid. Dipakai banyak orang, itulah wakaf. Dan wakaf ini amal jariah. Okay? Saya ambil kain sarung, taruh ke masjid, itu wakaf. Amal jariah dipakai banyak orang ya. Ustazah, kalau witir 3 rakaat, cara ngerjakannya 3 dulu, langsung 3 atau 2 dan 1, bebas aja. Langsung 3 boleh, 2 dan 1 juga boleh. Kalau 2 dan 1, sengaja aku sholat witir 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Salam kanan kiri, sengaja aku sholat witir 1 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Oke. Ustazah, sholat taraweh pas imam baca surat pendek, apakah kita harus selalu baca Al-Fatihah? Tidak. Kalau udah selesai Al-Fatihah kita ya udah kita diem aja, dengerin aja imam baca ayat pendek. Ustazah, oke. Amalan untuk orang yang sedang haid saat berpuasa, bisa sholawat, bisa berzikir, bisa ingat kekurangan diri. Ya bisa sekedar ngulang hafalan, ya bisa sekedar berdoa, bisa baca ayat-ayat pendek, is okay, nggak jadi masalah, oke? Ustazah, iya taraweh sendiri di rumah itu 4 rakaat caranya gimana? Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Oke, sholat taraweh kalau langsung 4 rakaat, 4 atau sholat duha langsung 4 rakaat, langsung 4, itu caranya tidak sama kayak sholat zuhur. Contoh, sengaja aku sholat taraweh 4 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 langsung berdiri, rakaat kedua langsung berdiri, rakaat ketiga langsung berdiri, rakaat keempat baru tahiyat akhir, dan rakaat 1, 2, 3, 4
semuanya baca ayat pendek. Nanti 4 rakaat kedua kayak gitu juga. Paham ya? Tidak sama kayak sholat zuhur ya. Ustazah, oke. Saya sholat maghrib di rumah. Lalu saya sholat isya. Wuduknya nggak batal. Apakah harus ngambil wuduk lagi? Tidak. Selagi wuduknya tidak batal, teman-teman tak wajib ngambil wuduk lagi. Kecuali dia batal. Ya. Ustazah, iya. Jadi oke. Iya. Oke. Ustazah, haid lebih dari 2 minggu. Kalau haid udah lebih dari 15 hari, teman-teman mandi di hari ke-15-nya. Mandi haid. Mandi aja, teman-teman ya. Mandi aja setelah teman-teman haid, udah 15 hari nih menurut Imam Syafi'i, teman-teman mandi aja. Nah, mandi haid gitu ya. Sengaja aku mandi wajib, mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala. Ambil air, tumpahkan ke kepala sampai basah bagian bawah. Badan bagian kanan basah bagian bawah, badan bagian kiri basah bagian bawah. Udah, setelah itu mandi kayak biasa. Nah, hari ke-16, 17, 18, 19 boleh puasa, boleh sholat, boleh umroh. Tapi sholatnya nggak boleh jauh antara wudhu dengan sholat. Lah, habis wudhu langsung sholat, habis wudhu langsung sholat. Oke? Ustazah, di hari kelima sore sampai sahur ternyata sudah tidak keluar haid. Siang ini keluar flek, ya berarti masih haid, Mbak, ya. Teman-teman, perhatikan aku, jangan terburu-buru untuk mandi wajib karena pengen berpuasa kalau haid. Suatu ketika sahabiah, seorang sahabat wanita datang kepada Sayyidatina Aisyah. Ya Aisyah, saya ini udah selesai haid. Tapi ketika saya cek masih ada ini. Dia lihatkan hakadha ini. Yaitu ada kapas berisi cairan warna coklat. Ya, maka Aisyah bilang apa? Sayyidatina Aisyah bilang jangan terburu-buru untuk sholat. Sampai cairan itu berubah menjadi cairan putih atau kering banget. Paham ya teman-teman ya? Oke gitu ya. Ustazah, niat sholat qobliyah dan ba'diyah, semua jenis sholat itu sama aja teman-teman. Jenis sholat itu sama aja niatnya teman-teman. Sama aja, nggak ada beda. Teman-teman mau niat apa? Niat sholat duha 2 rakaat. Sengaja aku sholat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Apalagi niat sholat tahajud, sengaja aku sholat sunnah tahajud 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Niat apa? Taraweh 2 rakaat, sengaja aku sholat sunat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Niat sholat apalagi? Sholat hajat, sengaja aku sholat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kayak gitu aja sih cara niat. Yang penting sebutkan nama sholatnya, rakaat dan hukumnya. Oke. Ustazah, kalau sholat tiba-tiba kita merasa sedih lalu keluar ingus, nggak apa-apa. Ya, netes ke mukena nggak apa-apa ya, karena ingus bukan najis ya. Ustazah, iya. Niat sholat fajar sama qobliyah subuh sama nggak? Sama. Fajar sama qobliyah subuh itu juga dia ya. Nah, fajar sama qobliyah subuh itu juga dia. Rokaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar atau qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Oke. Ustazah, bagusnya sholat hajat kapan ya? Kalau paling bagus sepertiga malam terakhir, jam 2 malam sampai azan subuh. Tapi nggak apa-apa kok, siang hari juga boleh. Ustazah, gitu ya. Sholat taraweh 4-4-3 ya Mbak, 4-4-3 mengacu pada sholatnya baginda Nabi atau 2-2-2-2-1. Oke. Ustazah, saya kan puasa, lihat video saya nangis, saya pun ikut nangis. Nangis tidak membatalkan puasa ya, dan nangis pun tidak membatalkan sholat, aman aja ya. Ustazah, boleh nggak kita bayarkan zakat kedua orang tua? Nggak jadi masalah. Kita membayarkan zakat dia, bukan kita yang berzakat ke dia. Itu beda ya. Ustazah, seandainya kita punya emas 50 gram, belum wajib zakat. Emasnya harus 85 gram dulu, baru wajib zakat. Oke? Ustazah, kalau imamnya cepet banget gerakannya, itu gimana Zah? Itulah. Sholat macam rudal hamas ya kan.
Jadi tetap ikut imam, gitu aja caranya. Cepet dia sholatnya memang. Tadi pagi ada yang nanya sholat 20 rakaat 7 menit. Mantap kali kayak rudal itu. Itulah. Jadi kalau bisa sampaikan kepada imamnya jangan buru-buru. Karena sholat itu ada tumak ninahnya. Diam sejenak setiap gerakan. Contoh. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Nah, ada diamnya sejenak ya. Oke gitu ya. Cuma rudal ya kan Mbak Asni. Iya. Kayak Valentino Rossi. Iya ya. Bolehkah zakat fitrah dan zakat mal diberikan ke saudara? Boleh selagi dia fakir atau miskin. Ya fakir tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Ustazah sholat taubat, hajat, tahajud bagusnya urutannya gimana? Oh itu bebas aja, nggak ada masalah Mbak, sama-sama sunnah kan, jadi bebas aja urutannya ya. Sholat taraweh 8 rakaat baca apa aja Ustazah, bebas. Kul pun nggak apa-apa ya. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, bebas aja, nggak ada problem ya. Ustazah, iya, Selasa sudah selesai haid dah mandi. Ini keluar flek coklat keruh. Itu gimana ya? Ini hari apa? Selagi dia itu tidak sampai 24 jam teruskan aja. Tapi kalau lebih dari 24 jam berarti haid lagi ya Mbak. Berapa harga dek? Harga aku begitu berharga. Berapa harga dek? Kok ada yang nanya berapa harga dek? Aku begitu berharga. Tidak ada aku di keranjang kuning guys. Ustazah kalau sudah taraweh witir apakah masih boleh malam tahajud? Boleh. Setelah taraweh kemudian witir tengah malam mau tahajud boleh. Tapi jangan witir lagi ya kan. Oke. Dia nanya berapa harga aku? Begitu berharga. Aku ulang ya. Taraweh lalu witir 3 rakaat. Lalu kemudian boleh tahajud tapi jangan witir lagi. Oke ya. Ustazah, oke, keranjang kuning nggak tuh? Jangan, ongkirnya mahal. Oke, Ustazah, tolong bantu jawab yang mana? Kalau sholat witir 1 rakaat itu baca Al-Fatihah setelah imam, terus pakai sholat pendek lagi nggak? Ya, oh nggak. Setelah imam baca Al-Fatihah, ketika imam baca ayat pendek, kita baca Al-Fatihah. Setelah kita baca Al-Fatihah, imamnya masih baca ayat pendek, kita diem aja. Jadi gini guys, coba ya. Jadi sholat berjamaah tuh gini caranya. Ketika imam baca iftitah, makmum baca iftitah. Oke. Ketika imam baca Al-Fatihah, makmum diem. Oke. Ketika imam baca ayat pendek, baru makmumnya baca Al-Fatihah. Seketika imamnya udah belum selesai ayat pendek, makmumnya udah selesai Al-Fatihah, makmumnya dengar diam, kayak gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Oke gitu ya. Ini Ustazah NU ya? Enggak, aku Nela namaku, bukan NU. Ustazah, iya apakah anak wajib membayar puasa orang tua yang telah meninggal? Tentu tidak, karena puasa orang tua tidak bisa dikodok, kecuali difidyahkan, itu bisa ya, difidyahkan itu bisa. Oke. Ustazah, iya, apakah zikir setelah sholat hajat? Bebas. Yang penting banyak berdoa setelah sholat hajat. Karena sholat hajat itu adalah sholat ketika kita punya sebuah hajat. Suami sakit nggak sembuh-sembuh, siap Dubai. Masya Allah. Bawa sholat hajat 2 rakaat, setelah sholat doakan dia. Ya. Anak mau ujian, bawa sholat hajat 2 rakaat. Nanti setelah salam kanan, salam kiri. Lalu kemudian teman-teman boleh banyak berdoa. Ya. Boleh Mbak Des nanti ya. Madunya ya. Siap Mbak NN ya. Ustazah, iya. Saya selesai azan baru sampai di masjid yang didahulukan tahiyatul masjid atau qobliyah. Karena qobliyah itu hukumnya sunnah muakkad. Oke. Ustazah, gimana caranya mengganti puasa yang sakit? Sakitnya kan pas Ramadan aja. Nggak usah puasa saat Ramadan kalau sakit. Nanti kan ada waktu setelah Ramadan menggantinya 330 hari. Ya. Ustazah, iya apa? Saya sudah selesai sholat sunnah subuh.
Ternyata baru azan, onde mande. Udah selesai dia nih sholat subuh guys. Ternyata sholat sunnah subuh, ternyata masih azan. Jawabannya adalah sholat lagi setelah azan ya. Baik sholat qobliyahnya maupun sholat subuhnya. Oke. Nggak sanggup bayar fidyah itu bisa diangsur, kalau tidak bisa ke ahli warisnya, kalau nggak sanggup kodo ya. Ustazah, apakah kalau mandi junub harus wudhu dulu? Tidak, sunnah saja di awal sebelum mandi junub untuk berwudhu. Tidak rukun, ya tidak rukun mandi wudhu itu. Oke, Ustazah, baca Quran, mandi wajib baca dalam hati ya. Niat mandi baca, wajib dibaca karena niat itu rukunnya. Oke. Ustazah, kalau ambeien pakai pembalut sholat subuh di masjid. Jadi begini, kalau teman-teman ambeien sebenarnya darah itu adalah najis. Kecuali darah itu terletak pada bagian yang wajib. Contoh, misalnya aku ada bisul di sini. Maka darah itu sebenarnya najis. Tapi Allah Maha Kuasa. Ketika darah itu terletak pada bagian yang sakit, maka dia tidak najis. Dan kain baju yang kena darah bisul itu tidak najis. Najis juga, tapi najisnya ma'fu, najis yang dimaafkan. Tapi kalau seandainya darah itu nempel ke bagian sini, ke bagian yang lain, maka dia baru najis. Ambeien itu sebenarnya darah, sebenarnya najis. Tapi karena dia sakit, Allah maafkan, maka dia najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Dan pakaian yang terkena di bagian ambeien itu najis ma'fu yang dimaafkan. Gak usah khawatir untuk sholat. Kecuali kalau darah ambeiennya itu nempel di betis, nempel di lutut, maka baru dia najis mutlak. Paham ya? Ustazah, oke. Bisakah orang tua masih bisa